Ini mama saya memang lagi sakit, ini bau busuk, ini saya itu masih nyisirin rambut mama saya. Duh, bener-bener kaget, keluarga di Kalideres mirip banget sama keluarga Pengabdi Setan. Misteri makna behind the scenes video kriminal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kalian udah tahu nggak sih bahwa kemarin yang tewasnya satu keluarga di Kalideres itu tuh ternyata menimbulkan ketakutan bagi para warga ya, dan juga warganet gitu. Apalagi cerita terbarunya bahwa sang anak ini itu tuh masih nyisirin rambut ibunya, padahal ibunya tuh meninggal dunia udah lama banget gitu. Jadi Let's Go dengerin ini tuh merinding banget. Bagi kalian yang nggak tahu kasus ini, kalian harus nonton dan kalian harus tahu kasusnya karena ini bener-bener bikin kalian kaget. Tanpa berlama-lama lagi, Let's Go kita bahas. Jadi kan Let's Go udah beberapa kali bahas tentang keluarga ini ya, dari mana ini kita curigai bahwa ikut sekte-sekte gitu. Ada sekte apokaliptik, ada sekte Tapabrata gitu, ada sekte Jainisme. Nah ini nih kecurigaannya kenapa? Karena satu keluarga ini katanya meninggal dunia tanpa ada asupan makanan dan juga minuman. Itu awalnya kepolisian mencurigai seperti itu. Namun kemarin ini udah dapat update nih. Ternyata ada satu saksi dari koperasi. Nah ini Let's Go terangin dari awal sedikit aja. Nah di satu keluarga ini tuh tinggal di perumahan kira-kira middle up lah, keluarga menengah lah. Nah di rumah ini, di lokasi yang di Kalideres ada 4 orang. Yang pertama adalah Gunawan, ini papanya dari keluarga ini, kepala rumah tangga. Yang kedua adalah Reni Margareta. Ini nih istrinya atau mamanya. Yang ketiga ini adalah namanya Dian. Dan yang keempat adalah Budianto. Budianto ini adalah pamannya Dian. Nah, jadi keempatnya ini tinggal di satu rumah. Namun, ada satu saksi yang sangat mencengangkan, yaitu keluarga ini tuh katanya mengalami surut ekonomi lah dan ingin menjual rumah di Kalideres. Memang Let's Go tahu bahwa untuk saat ini menjual rumah itu sangat susah. Jual rumah dia pengennya dijual 1,2 miliar. Mungkin dengan rumah tua sedikit susah dengan harga seperti itu ya. Nah, namun kan dia udah cari ke developer gitu. Pak, saya mau jual rumah harganya 1,2 M. Menurut developernya nih sedikit susah nih, tapi ya udah kita coba jual aja. Diiklanin dah sama developer nih kemana-mana. Namun udah berlangsung lama itu nggak ada pembeli yang pengen beli rumah ini gitu. Nah, para mediator ini, para calo rumah ini, itu nawarin aja, Pak, ini kayaknya rumahnya susah deh buat dijual, Pak. Kalau Bapak memang perlu banget duit, gimana kalau digadai aja nih rumahnya ini? Walaupun uang yang Bapak dapat itu nggak sebesar kalau Bapak jual gitu. Nah, tapi karena nggak ada pilihan dan ngerasa ekonominya semakin turun, akhirnya dia memutuskan, oke Pak, boleh deh kita gadein aja. Oh gitu, kalau digadein berarti nanti saya sama tim survei ke lokasi dan minta surat-surat tanahnya dan surat rumahnya buat digadein. Oke Pak? Oke. Nah, pada tanggal 13 Mei, sang surveyor namanya. Ya, pokoknya mediator itu sama tukang surveinya itu buat gade rumah itu datang nih ke rumahnya. Dilihat rumahnya, oh rumahnya kayak gini, pantes susah dijual ya. Terlihat sedikit-sedikit kotor. Nah, pas disambutlah oleh Pak Budianto. Halo Pak, udah datang. Oke, silahkan masuk Pak. Jadi pas disuruh masuk itu kan buka gerbang nih. Pas baru buka gerbang, nah 2 orang mediator ini namanya Hengki ini langsung mencium aroma busuk gitu. Wah, bau banget nih, busuk banget nih. Kenapa nih? Ditanyalah, Pak, ini kok rumahnya kok bau busuk Pak gitu. Enggak Pak, ini mulut Bapak dekat sama hidung aja loh. Bercanda. Jadi bilang ini, Budianto ini bilang, oh enggak Pak, ini soalnya bau got ini Pak. Ini karena gotnya mampet jadinya jadi bau gini nih, tetangga-tetangga juga kebauan. Nah, itu katanya Budianto ya, yang pemilik rumah ini, si pamannya. Nah, ternyata di dalam rumah ini ada juga Dian, sang anak dari pemilik rumah. Ketemulah nih sama si Dian nih, si mediatornya. Halo Dian, apa kabar? Halo, ya ini kita mau survei buat sertifikat rumah. Sertifikat rumahnya ada? Oh ada Pak, sebentar saya ambilin gitu. Nah, diambilin lah sama Dian. Keadaan rumah di dalamnya ini tuh gelap, minim cahaya gitu loh. Nah, dikasihlah tuh nama ininya, surat-surat tanahnya. Nah, ternyata sertifikat rumah sama tanahnya tuh atas nama mamanya, yaitu Reni Margareta. Nah, para surveyor itu kan harus melihat ya, oh ini atas nama mamanya ya. Yaudah, saya boleh nggak ketemu mamanya? Bisa nggak saya ketemu mamanya? Karena surat-surat ini atas nama mamanya, harus persetujuan mamanya gitu. Atas persetujuan Ibu Reni.
Pertamanya nih Dian, oh nggak bisa Pak, mama saya tuh lagi sakit, dia lagi badannya tuh nggak enak badan gitu. Oh iya nggak apa-apa, mamanya sekarang di mana? Mama saya tuh udah di kamar, jadi keadaannya tuh emang lagi sakit banget Pak, nggak bisa deh. Iya nggak apa-apa deh, yang penting kita sudah lihat mamanya aja gitu. Karena dipaksa kan untuk sebagai inilah prosedur lah gitu. Jadinya dengan berat hati tuh Dian tuh mengajak dua orang ini, para mediator ini untuk masuk ke kamarnya, kamar mamanya gitu. Pada saat dianterin ke kamar mamanya, itu bau busuknya tuh makin keras gitu. Pas dibuka kamar mamanya itu bau busuknya keras banget sampai ini ya, pegawai koperasi itu kaget tuh, kayak wah kenapa nih semakin lama semakin bau busuk nih, masa got di dalam kamar gitu pikirannya kan, karena lampunya juga gelap, matot gitu, mati total. Pas dibuka tuh kelihatan nih, ada seorang ibu-ibu itu terbaring gitu, terbaring. Nah tapi kamar ini gelap, kalian bisa bayangin kan, itu ada ibu-ibu, sosok wanita terbaring, kamarnya gelap. Nah ditanyakan, ini ibunya gimana gitu. Pak, ibu saya ini itu sensitif banget sama cahaya Pak gitu, karena dia ada sakit gitu, jadi nggak bisa nih saya hidupin lampu gitu, karena dalam kegelapan pokoknya kelihatan siluet sosoknya aja nih. Di sini nih pegawai koperasi udah curiga nih, emang kayak gitu ya, ini kok bener-bener mirip-mirip kayak di film-film horor gitu, ada insting lah. Karena mungkin pegawai koperasi udah sering survei kemana-mana kan untuk gade-gade rumah. Ini mungkin pertama kalinya nih ada kasus kayak gini, jadi kan dia feeling seorang pegawai koperasi. Nah, mungkin buat memastikan lagi, atau mungkin mau foto untuk keadaan mamanya kan, mungkin keadaan mamanya kan udah lagi baringan gitu. Biasanya kan tukang koperasi itu biasanya foto, untuk memastikan bahwa foto mama ini mungkin difoto lah atau dijepret lah. Nah, mungkin kameranya ini settingan flash otomatis, jadi flash itu tiba-tiba nyala aja. Pas nyala, kaget dong, kok ini pegawai koperasi ini kaget dong. Baru dilihat tuh langsung ngomong Allahu Akbar, saking kagetnya. Saat kaget tersebut, kelihatan ini sang ibunya ini udah dalam keadaan mayat, guys. Itu tuh mungkin mayat, ya setengah mayat lah, mayat sudah jadi mayat, tapi udah mulai membusuk gitu. Kaget dong, baunya udah bau busuk banget. Dilihat situasinya, situasi mayat, kaget. Langsung lari dari si pegawai koperasi ini, langsung mengajak dua mediatornya ini. Langsung ngajak buat keluar rumah, papa cepet-cepet keluar rumah, keluar. Akhirnya mereka nih keluar. Nah pas keluar nih, dilihat nih sama pamannya, Budianto ini, langsung juga dikejar, saksi-saksi ini tuh dikejar. Langsung keluar tuh, pas dikejar ditahan tuh, papa sabar, tunggu dulu pak, gitu. Jangan kemana-mana, itu saya bisa jelasin, nah katanya, beda buat jelasin. Sekarang ini udah panik ya, nih orang-orang ini udah panik, ada mayat di dalam kamar gitu loh. Ini kan takutnya mungkin pembunuhan atau apa, ini udah kaget ya. Mungkin mereka juga takut, kalau mereka disekap. Ini pikiran Liz, kalau untung mereka nih nggak disekap gitu loh. Coba bayangin kalau pada saat tersebut mereka tahu ada mayat, terus mereka bertiga ini disekap, terus dijadikan mayat, gimana? Kan takut ya. Nah, akhirnya dijelasin sama Budianto ya ini. Nggak Pak, dengerin penjelasan saya dulu Pak. Sebenarnya ipar saya ini, Reni ini, itu masih hidup Pak. Dia ini masih hidup. Nah, Dian pun juga mengatakan hal yang sama. Iya, mama saya ini masih hidup. Dia cuma lagi sakit aja. Nggak percaya dong mereka semua karena bau busuk itu. Terus dilihat pakai mata kepala sendiri tuh udah mayat itu. Ini mama saya memang lagi sakit. Ini bau busuk. Ini memang bau got, Pak. Saya itu masih nyisirin rambut mama saya. Loh, let's go. Pas dengerin keterangan ini ya, dia masih nyisirin rambut mamanya. Terus dia bilang, saya masih kasih minum susu untuk mama saya. Ini ngingetin Let's Go kayak Pengabdi Setan ya. Kalau kalian udah nonton belum ya? Di kesunyian malam ini. Di kesunyian malam ini. Ini merinding banget sih Let's Go. Pas tahu cerita ini ya. Langsung dia bilang, ini mama saya masih saya sisirin rambutnya walaupun rontok. Masih aku kasih susu juga. Nah, tolong banget Pak, jangan diberitahu warga-warga sekitar atau pihak-pihak yang berwajib Pak, karena mama saya ini masih hidup Pak. Dia meyakini seperti itu, karena takut ya, karena ini kan ngerasa pegawai koperasi dan lain-lainnya juga ngerasa ini ancaman nih, bahaya nih. Kalau kita bilang nggak mau, saya mau laporin ke polisi, pokoknya takutnya kan mereka yang jadi mayat. Ngeri kan? Jadi keadaan seperti ini ya mereka terpaksa iya deh gitu. Iya, saya oke lah, biar pura-pura
bodoh aja ya, saya ngerti ya, oke nanti saya coba hubungin lagi bapaknya, nanti saya tentang penggadaian rumah inilah, cabutlah mereka. Nah, nggak cuman itu ya, tetangga-tetangga pun sempat pada bulan-bulan tersebut ya, itu merasakan bau busuk yang teramat busuk gitu. Jadi pas dicium, nih bau busuk banget nih, apa nih dari got, tapi udah di gotnya dibersihin, habis itu udah dikasih pengharum ruangan, udah dilakuin segala cara lah sama tetangganya nih, nggak hilang-hilang akhirnya nih baunya. Akhirnya baunya tersebut memudar dengan sendirinya lama-kelamaan gitu. Jadi kan logikanya kita berpikir, apakah beneran mereka ini ikut sekte? Sekte-sekte yang kita udah curigain, apokaliptik, ritual tapa brata, Jainisme, itu kan kita udah pikirin apakah mereka sengaja ingin melaparkan diri sehingga kematian yang alami menjemput mereka dengan natural gitu, sampai akhirnya mereka mendapatkan suatu moksa atau masuk ke dalam nirwana paling tinggi. Nah, itu yang kita penasaran. Apakah memang beneran mereka ikut sekte tertentu? Atau ini logika lainnya ya, teori lainnya bahwa sang anak dan sang paman punya hubungan spesial. Nah, ini kecurigaannya bahwa sang anak dan sang paman punya hubungan spesial. Sehingga mereka, tanda kutip, ada tindakan pembunuhan berencana untuk sang papa dan juga sang mama. Karena pada bulan Mei, sisa anak dan pamannya saja yang masih hidup, si Budian itu sama si Dian ini. Nah, ini kalau kan banyak kecurigaan teori ya. Salah satu kecurigaannya adalah ini salah satu kecurigaannya, dugaannya, bahwa pamannya dan si Dian ini punya hubungan spesial. Kalaupun mereka tidak punya hubungan spesial, berarti kenapa mereka masih menyimpan sang mayat mama dan papa ini di dalam rumah gitu? Itu kan pertanyaan lainnya ya. Apakah kalau tiba-tiba mereka mengabarkan pihak yang berwajib bahwa ada meninggal dunia pada saat tersebut, nah hasilnya bakal divisum, mayat-mayat ini, jenazah-jenazah ini bakal divisum, apakah ketahuan bahwa jenazah-jenazah ini adalah jenazah tindakan pembunuhan? Nah, ini juga teori ketiga. Namun teori lainnya bahwa menyesal ya, atau si Dian sama si pamannya ini menyesal karena sudah sang papa dan sang mama ini meninggal dunia, dan apalagi sudah ada saksi, yaitu saksinya adalah pegawai koperasi. Jadinya mungkin mereka menyesal dan akhirnya bunuh diri. Dua orang sisanya ini bunuh diri. Nah, itu kecurigaan lainnya. Makanya ditemukan kapur barus dan bedak bayi. Fungsi kapur barus dan bedak bayi adalah untuk menyamarkan bau-bau mayat. Nah, berarti mereka sudah ada tindakan untuk, wah ini baunya ini udah nggak ketolong lagi nih. Pasti mereka udah pernah pakai berbagai cara untuk menghilangkan bau ini. Sampai akhirnya yang paling ampuh adalah kapur barus dan juga bedak bayi ini. Itu makanya tetangga-tetangga bilang bahwa bau busuknya menghilang dengan sendirinya. Nah, ini kecurigaannya. Nah, menurut kalian nih, dari cerita yang mengerikan ini, teori mana yang paling masuk akal? Apakah satu keluarga ini ikut dalam sekte-sekte tertentu? Bisa jadi karena papa mamanya meninggal, ini shock banget bagi anaknya, bagi sang anak ya, bagi Dian ini. Menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini? Coba drop aja kolom komen di bawah pendapat kalian dan teori mana yang paling masuk akal. Thank you banget yang udah nonton. Ini ngeri banget. Kita doakan juga para jenazah mendapatkan tempat di surga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scene video klip Nah, memiliki tapi tetap sopan.